Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Salim dan para Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin sedaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara yang insyaallah penuh barokah di masjid ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Fahmi. Seperti yang tadi beliau Kiai Sanjang, saya memang aslinya Madura, cuman sudah lama di Pasuruan karena istri asli Pasuruan. Alhamdulillah, jadi pada pagi hari ini mungkin temanya sedikit berbeda daripada hari-hari sebelumnya atau nanti berikutnya, karena insya Allah kita akan membahas sedikit tentang tema kesehatan. Ya. Karena memang kebetulan alhamdulillah kita sekarang berjumpa dalam suasana Ramadan, jadi Bapak Ibu sedaya harapan kula bisa mengerti, bisa memaknai bahwasanya memang puasa itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Ngoten nggih. Puasa Ramadan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu merasakan nggih. Ada mboten perbedaan ketika jenengan niki puasa sama tidak puasa itu ya. Mungkin waktu jam-jam siang, jam-jam sore, kadang-kadang tidak terasa badan memang lapar nggih. Perut niki memang kerasa kadang-kadang lapar, haus gitu ya. Tapi secara tidak langsung badan kita itu terasa lebih seger. Badan kita itu aktivitas kayak kok enak ngoten nggih. Kok enteng ngoten nggih. Wis pokoknya lebih seger lah. Nah, itu secara tidak langsung itulah ya salah satu keutamaan daripada puasa dari sisi kesehatan. Memang tubuh kita itu merestat ulang Bapak Ibu. Oke, jadi ketika kita puasa mulai dari adzan subuh sampai maghrib, biasanya kan ngoten sarapan, mantune sholat subuh enten sing teng warung, enten sing langsung wangsul teng griya, sarapan kan gitu ya. Langsung makan banyak, setelah itu air putih, terus kopi. Ya, nanti siangnya lagi kan seperti itu, ya makan siang nasi wis sayur kathah pun nanti malamnya makan lagi. Dan itu terjadi selama kurang lebih 11 bulan. Sel-sel yang menumpuk akibat ya, kecuali yang memang mungkin sering puasa, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sering menjalankan puasa sunnah, mungkin yang nopo puasa Daud, Kalau saya kan boten ya. Nah, itu ada selain memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang Allah ini memang memberikan suatu break ya, jeda istirahat 11 bulan tubuh kita sudah masuk macam-macam. Nah, itu diberi waktu selama 1 bulan ini untuk merestat, untuk mereparasi ulang sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah rusak. Niku kalau kita puasa niku hancur sedanten, Pak. Sehingga apa?
Karena sel-sel yang sudah tua, sudah hancur niki, kalau tidak dihancurkan, tidak dibuang, itulah yang beresiko terjadinya penyakit kanker. Napa kanker, Pak? Kantong kering niki. Leres Pak niki, Pak, nggih. Lek kantong kering niki ancene angel obate, nggih. Nah, itu sel kanker yang benar-benar kanker, nggih. Sanes kantong kering. Nah, sel kanker itu mulai dari jinak sampai ganas, Pak ya. Mungkin jenengan sempat mendengar berita ya, kanker darah, nggih. Mungkin sampai dengar berita kanker macam-macam, nggih. Kanker darah, liver, pankreas. Nah, itu, Pak. Itu salah satu ya, manfaatnya puasa itu mencegah supaya sel-sel kita itu tidak menjadi seperti itu. Luar biasa nggih Pak nggih? Ya sebetulnya kalau kita ini mau rajin berpuasa, ya minimal puasa sunnah, ini ku insya Allah sehat Pak. Jenengan sampai umur 70, 75 niku nggih seger ya. Lari tasik banter insya Allah Pak. Nggih. Itu bukan cuman pandangannya kita orang-orang Indonesia Pak ya. Termasuk orang-orang di Jepang yang memang teknologinya sudah lebih mutakhir dari kita niku nggih sanjang. Wis pengobatan niku sakjane ndak ruwet. Nggih ngoten, Pak. Dan itu mengatakan kepada saya sendiri, ya, kalau dokter bisa mempraktikkan seperti ini, nggih pola makan ngeten iki, istilahnya puasa lah gampangannya. Itu rumah sakit bisa sepi, Pak. Rumah sakit bisa sepi. Cuman karena mantun subuh langsung teng warung kan ngoten kita, Pak ya. Nggih, langsung ngopi, nggih, bubur, sego kuning, nggih. Wis no pecel kan ngoten nggih. Nanti siangnya lagi. Ya, malamnya sate, nggih. Guling nggih mboten napa. Oh, cuman hanya kalau bisa kita sadar bahwa apalagi kalau nasi, Pak. Kalau kebanyakan nasi niku kan karbohidrat. Nggih, karbohidrat itu mengandung gula, gulanya dhuwur, gulanya tinggi. Kanker niku seneng sama gula, Pak. Ya. Penyakit kanker itu suka sama gula. Makanya memang salah satu ikhtiar terapi pada orang-orang kanker nggih puasa. Kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk sel kanker terus tumbuh. Ya, dengan ya salah satunya ikhtiarnya dengan berpuasa. Nggih, ngoten Pak nggih. Jadi yang nanti setelah lebaran yang biasanya mangane sak nggih. Sak-sakan ngoten nggih, pagi siang malam nggih mantun niku kopi, terus teh nggih, setrup. Loh, banyak Pak pasien saya itu ndak mau air putih. Loh, ndak mau air putih. Maunya teh, maunya manis-manis terus, Pak. Sehingga apa? Ya, setelah beberapa tahun beliau kena diabetes lalu terjadi stroke. Semerap diabetes nggih? Napa Pak diabetes? Diabetes niku napa? Kencing manis. Kencing manis niku ya napa, Pak? Kencingnya manis ngoten apa? Sakjane nggih, orang kencing manis itu pipisnya kalau diperiksa, Pak, nggih manis. Cuman nggih boten diicipi, nggih. Tapi memang manis, Pak. Makanya kalau orang-orang kencing manis itu biasanya pipisnya grubuti semut kayak napa ngoten. Karena memang mengandung gula. Gitu ya. Nah, termasuk orang-orang kencing manis yang punya diabetes itu ya, itu juga harus hati-hati. Sebelum memutuskan untuk berpuasa, kalau yang memang sudah terkontrol dengan dokter penyakit dalam, monggo ya disampaikan karena harus ada pengaturan obat, harus ada pengaturan kalau memang nanti pakai insulin ya harus diatur ya nopo supaya tidak ngedrop. Karena ketika berpuasa hati-hati gula nanti terlalu ngedrop atau pas tiba-tiba tinggi, ya itu harus membatalkan puasa. Ya. Itu Pak ya, jadi puasa itu merestat ulang, mereparasi sel-sel tubuh kita yang sudah tua. Ya.
Yang kedua, ada juga untuk merangsang salah satu hormon di otak. Ya, ketika kita berpuasa, ada salah satu hormon di otak itu, Pak, ya, itu yang bisa membuat otak kita itu lebih sehat. Oke. Otak kita itu lebih kuat. Oke. Jadi ada namanya itu neurotransmitter, itu kados sinyal seperti listrik gini loh, Pak. Jadi kalau kita berpuasa itu simpelnya, gampangnya itu impuls saraf otak kita itu bagus. Sehingga membantu meningkatkan kecerdasan, ingatan, dan sebagainya. Jadi kalau bapak-bapak nanti sehari-harinya sering lali ngoten nggih, boten semangat pikirannya, coba puasa. Nggih. Ditagih utang misalnya lali ya, niku kengkenan poso coba nggih. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi selain tadi menghancurkan sel-sel tubuh yang rusak, nggih, merangsang otak kita itu lebih semangat lagi, ya, lebih nobong ya, lebih jreng malih lah ngoten. Kalau kita itu berpuasa. Terus ada lagi, nah liver, ya. Tubuh kita itu kan ada organ-organ yang besar, nggih. Tadi otak, nggih, yang fungsinya ya semua, ya, pusat kesadaran, pusat kita bergerak niku semuanya perintah dari otak. Kalau kita masih sehat seperti ini, Pak, nggih. Eco nggih, kita mau kegiatan nopo, nggih, ngambil HP, jenengan gerak keluar masjid, masuk dalam masjid, karena memang otak kita ada perintah, masih nyambung semua. Tapi misalkan makannya sembrono, nggih, terus nggih boten poso, disuruh puasa ndak mau puasa, minum makannya manis-manis toh, akhirnya yang paling sering terjadi stroke misalkan. Kalau stroke itu yang kena kan mana, Pak, kira-kira? Di otak yang paling sering, ya. Nah, kalau otak kita sudah kena, akhirnya terjadi kelumpuhan, ya, baik anggota gerak yang kanan ataupun yang kiri. Kalau sudah ada kelumpuhan, otak kita merintah, mboten saged napa-napa. Ya, ini sebagai pelajaran, ya, kalau memang sudah terjadi atau mungkin ada kerabat yang sudah kena, nggih jenengan motivasi. Ya kan, kalau kita ada seseorang yang kena stroke, kan mboten saged beliaunya nyoba untuk mengambil sesuatu, apalagi kalau sudah parah, nggih. Mau jalan ndak bisa, terjadi kelumpuhan secara total meskipun itu satu sisi antara kanan atau kiri. Jadi begitu berharganya kesehatan, ya. Nggih, ya. Jadi kesehatan ini kalau kita sehat, nah nopo-nopo eco, nggih. Kemudian tadi, ya, kembali ke otak tadi. Jadi otak satu yang ada di kepala kita, terus yang kedua ada jantung, ya. Nah, jantung itu fungsi ini nopo? Memompa darah, nggih. Ndrodok, kan ngoten nggih, Pak, nggih. Kalau ada apa-apa dengan jantung kita ndrodok, ngongsrong, mungkin ada yang tensinya sering tinggi, nggih. Tekanan darahnya sering tinggi, sudah minum obat, sudah kemana-mana sering tinggi. Nah, ini, Pak, salah satu momentum untuk mencoba menurunkan tekanan darah itu dengan puasa. Puasa, menahan hawa nafsu, menahan amarah, otak kita menjadi lebih tenang. Loh, kalau otak kita sepaneng, nggih, mangkel emosi, sehingga apa yang terjadi? Otak kita mengeluarkan perintah atau hormon yang kurang bagus ke jantung, jantungnya medek-dek. Jadi semua ini saling keterkaitan, Pak. Ya, otak, jantung, nggih, nanti ke ginjal, liver, niku semua saling terkait. Makanya kalau jenengan sering dengar kan ada orang pertama kena kencing manis, nggih. Setelah itu lama-lama jadi stroke, setelah itu lama-lama darah tinggi, nggih, memang karena satu kesatuan. Dan ini yang harus jenengan bisa sadari betapa penting dan mahalnya kesehatan. Ya.
Nah, liver, nah, ini yang biasanya kadang-kadang sering dilupakan, ya. Liver itu hati, Pak, nggih. Hati itu tempatnya untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nggih pas puasa niki, Pak. Ya. Makanya liver itu benar-benar harus dijaga, ya. Salah satunya supaya liver kita maksimal itu ketika malam hari kita kalau memang tidak ada kegiatan, kalau bisa Pak jam 9 sampai jam 3 gitu ya, itu tidurnya harus maksimal, kecuali memang ada kerjaan. Nggih. Kenapa? Karena saat itu liver itu bekerja. Ketika liver bekerja itu diusahakan kitanya itu tidur. Itu untuk mendetoksifikasi racun, Pak. Nggih, jenengan pagine niku ben napa mawon nggih. Nasi 5 piring, nggih, manis masuk, nggih, dereng obat cekot-cekote, kan ngoten. Ya. Kalau sudah di atas 45-50 tahun kan biasanya yang diobrolno kan obat-obatan, nggih. Linu-linu, asam urat, kolesterol. Nah, kalau jenengan bisa menerapkan pola makan yang bagus, puasa, nggih. Nggih, jadi orang yang lebih sabar, lebih bisa mengontrol. Itu otak akan mengeluarkan hormon-hormon yang bagus dan semuanya kena dampak. Ya. Nah, salah satunya memang vitamin ya, vitamin yang bagus yang bisa dikonsumsi meskipun tidak tiap hari. Vitamin apa? Vitamin D. Napa vitamin D? Duwe. Nggih ndak salah Pak, bener ya. Ya, vitamin duwe. Ya itu anunya, tapi memang vitamin D yang asli itu juga bagus Pak ya untuk tulang ya. Ketika puasa, kemudian imunitas tubuh itu juga bagus ya. Nah, begitulah ya. Jadi kenapa itu penting? Karena liver contohnya Pak. Liver itu kalau sudah kena problem, anggap strukturnya sudah mulai mengkeret, itu pun angel mau balik Pak. Mau kembali ke normal itu susah. Itu diakibatkan karena yaitu tadi setiap malam begadang ya. Begadang yang ya tidak manfaat lah ngoten. Terus minum obat-obatan tidak terkontrol. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin terkait dengan obat-obatan apapun jangan sembrono. Nggih, kalau ada keluhan ke dokter, Pak. Ya, kalau ada keluhan ke dokter. Jangan asal beli obat. Jangan cari sama Ustadz Google, nggih. Jangan tanya sama AI, kan sak mangke ngoten ya. Karena panjenengan boten semerap. Ukurannya seberapa, dipakai berapa lama, berapa kali sehari, efek sampingnya apa. Ya obat-obatan efek samping yang paling bahaya pada ginjal. Ya, kemudian liver tadi itu Pak. Oke. Ginjal kalau sudah rusak, kalau levelnya masih level 1, masih pakai obat-obatan, masih belum ada keluhan. Kalau sudah level 5, ginjal kalau kena, apa Pak terapinya? Apa? Cuci darah. Cuci darahnya kemana Pak? Tempat cuci. Niku teng laundry terus ya Bapak niku. Nggih. Nah, tempat cuci darahnya ke rumah sakit. Ya, rumah sakitnya yang harus ada cuci darah senternya. Mboten sakit teng laundry, Pak nggih. Ya. Dicuci sendiri masa bisa? Enggak bisa. Nggih, percuma nggih. Vitamin D-ne kathah tapi ginjale loro. Nggih, Pak, ngoten, Pak nggih. Meskipun vitamin duwe kathah tapi harus cuci darah, nggih. Mangan ngiti boten saged, ya. Nyoba bebek ndak boleh, nyoba ayam ndak boleh. Nah, akhirnya tidak menikmati. Ya. Jadi puasa ini adalah momentum kita untuk merefresh semua kembali sehingga nanti habis lebaran minimal jenengan ketika sudah tidak berpuasa tolong dikontrol ya. Pun yang paling sering niku paling bahaya itu penyakit gula, Pak. Ya.
Tidak usah terlalu jauh-jauh. Banyak penyakit niku enten ratusan ribuan. Ya, cuman yang sering terjadi di era sekarang ini ya dengan makanan-makanan sasetan, makanan-makanan cepat saji, nggih, tidak terukur, tidak terkontrol, nggih, itu harus hati-hati. Apalagi kalau dari keluarga ada riwayat, nggih, itu resikonya lebih besar. Ya, kita kena penyakit gula, kena hipertensi. Puniku pun jenengan yang harus waspada, nggih. Gula, hipertensi, serangan stroke, yang punya kolesterol, asam urat, hati-hati. Ya, kolesterol itu ada penumpukan plak lemak di dalam darah. Kalau lama-lama terakumulasi, Pak, ya nempel di pembuluh darah jantung ngoten misalkan. Nah, niku keluhannya pun mulai muncul niku. Keluhannya apa? Biasanya rodok nyeri dada, tapi masih enak, masih bisa hilang. Tapi jenengan boten periksa, akhirnya kumat malih. Kumat lagi seperti ini, ya, nyeri dada lagi. Suatu saat jenengan misalkan olahraga. Lemak-lemak tadi itu kalau masih nempelnya di pembuluh darah besar, darah masih bisa lewat. Jadi masih jantung masih hidup, Pak. Tapi kalau tadi plak lemak itu lepas, nggih, berupa gumpalan ngeten niki, Pak. Sing awale niki enten teng pembuluh darah besar tiba-tiba lepas. Lepas jalan dia, nggih. Tambah ke dalam menutupi pembuluh darah yang kecil. Akhirnya buntu total. Kalau sudah buntu total, yaitu yang namanya jantung koroner. Langsung ke rumah sakit, nggih. Dar-dar-dor, UGD, foto, rekam jantung, wah macam-macam. Ternyata harus diputuskan dipasang ring. Nah, itu Pak ya. Itulah pentingnya kita mengontrol ya makanan yang lemak-lemak ya. Suka Pak lemak-lemak Pak? Nggih, seneng santen. Suka. Iya Pak ya. Bebek nggih sak kuah bebek sambel. Terus langsung minum dingin-dingin nggih. Teh kopi nggih mboten apa-apa Pak. Ndak apa-apa cuman dikontrol ya. Soalnya napa lek tempe kali sayur tok tambah stres nggih. Tambah ngamuk nggih. Abah saya tak suruh gitu ngamuk Pak. Ngoten. Wah aku duwe tempe tok ya ngoten. Awake tambah stres, tambah marah-marah. Ya. Ini malah resiko stroke kan ngoten ya, stres ngamuk-ngamuk, nah, tensinya tinggi. Nah, dikontrol ya. Oh, sekarang saya sudah makan lemak-lemak, sik mandek sik. Ngoten ya, berhenti dulu. Besoknya langsung Bapak makan buah, sayur, jalan pagi. Ya, sudah 2 minggu tidak makan, tapi saya selama ini sudah banyak makan buah, makan sehat lah. Nah, tidak apa-apa nyoba lagi ya, soto, ngoten nggih. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jangan wis pokoknya bendino wis gak ngurus misalnya, nggih. Lemak-lemak terus wis misalkan seperti itu. Sudah lemak-lemak tok misalnya, nggih. Tambah duwe putune wakal misalnya ngamuk wis ngamukan, mangane lemak-lemak, tileme boten teratur, ya. Tidur ndak pernah teratur, ketemu putu ngamuk, medal, mangan lemak-lemak, nggih. Balik teng griya malih ngamuk malih. Nggih, kaya tilem boten tilem. Nah, itu, Pak. Itu tinggal bom waktu. Ya. Lemaknya wis siap-siap nyumbet. Kalau nyumbetnya di jantung koroner. Kalau nyumbetnya di otak, Pak, napa penyakitnya? Stroke. Ya. Kalau sudah kena stroke nggih boten saged ngeten jenengan kalau sudah parah nggih. Nggih atang-atang teng kasur ning ngoten niku. Makanya bersyukur ya kita kontrol dan kita harus mawas diri. Ya. Karena napa, Pak? Kalau sampean sudah ada misal kena hipertensi, jenengan tidak segera berobat ke dokter, ya obat-obatannya seperti apa, ya ke dokter jantung Pak, ya yang punya darah tinggi ke dokter jantung. Nggih ngapunten ya, jangan cuman ke dokter umum atau ke puskesmas, bukan bermaksud untuk tidak percaya karena memang
Namanya penyakit itu sudah ada kompetensinya, sudah ada ahlinya. Ya, ke dokter jantung jenengan. Makanya nggih sanjang, Dok, ini saya obatnya apa? Apa yang harus saya lakukan? Kontrol lagi saya kapan? Makannya apa yang tidak boleh misalkan. Nanti kalau sudah terkontrol obatnya lanjut napa mboten. Ngoten kalau ke dokter niku. Nggih. Jangan karena dipaksa ambek bojoku iki. Akhirnya pas ke dokter mboten ngomong, ndak ada keluhan, Dok, nggih enggak apa-apa. Loh sering Pak saya, Pak. Ya. Ndak kerasa apa-apa iki, Dok, ngoten. Tapi di tensi 190. Mangke bojone sing ngamuk. Loh iya. Istrinya nanti kalau bapaknya sudah periksa, bapaknya disuruh keluar, nanti istrinya masuk terus curhat. Oh bojoku ngeten, Dok. Waduh kandhane gak gelem ya. Wis nggih. Itu realita yang terjadi. Kadang-kadang niku banyak pasien-pasien yang tidak mau berobat. Ya rugi sendiri. Ya, obatnya nggih boten tepat, monitor dan evaluasinya tidak tepat. Kalau dibiarkan darah tingginya berkepanjangan, nanti nembaknya ke ginjal. Kalau ginjalnya sudah kena, ditabrak, tensi tinggi ini darahnya banter, Pak. Ya, ginjal ini untuk buang saringan yang kotor-kotor niku. Ya, saringannya kehantam terus, saringannya lama-lama bocor, rusak saringan niku. Sehingga apa? Racun yang harusnya keluar dari ginjal boten tidak keluar karena jari saringannya rusak. Akhirnya kotoran-kotoran ini kembali malih sing harusnya keluar lewat pipis kembali lagi ke dalam tubuh, numpuk. Ketika diperiksa kreatininnya 10. Kreatin niku sampah. Jadi kalau Bapak periksa lab ada kreatinin itu sampah kotoran. Nah niku kalau dibiarkan lami-lami ya lain apa? Urgensi harus dibuang tapi harus numpuk. Karena ginjalnya rusak, tidak ada lagi yang bisa bersihkan, harus cuci darah. Jadi itu tujuannya. Cuci darah niku ngoten. Dan itu ke rumah sakit bukan ke laundry. Sekali cuci darah, nggih lumayan Pak, nggih. Kalau mboten BPJS. Gitu ya Pak ya. Kita harus di puasa ini kita refleksi, banyak bersyukur ya. Kita menghirup nafas, udara bebas. Kalau di ICU pakai ventilator semalam 2 juta Pak ya. Kamar tok sak monten ventilatornya berapa juta ya. Oke. Buka tutup 10 juta semalam, misal kan ngoten. Lumayan Pak ya. Nah. Berarti sehat itu mahal nggih. Sehat itu mahal. Nggih. Nggih, sudah 30 menit Bapak Ibu sedaya. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Insya Allah bisa diskusi di lain waktu. Okay. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai Salim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata penyakit ini memang sumbernya selain dari pikiran, al-fikrah, juga dari makanan. Oleh karena itu ada sebuah pepatah Arab, obatilah penyakitmu dengan menjaga makanan. Artinya sejauh mana kita dalam menjaga perut kita terhadap makan dan minum yang masuk, itulah yang menyebabkan badan kita ini fresh dan sehat. Makanya datanglah syariat yang namanya puasa Ramadan selama 1 bulan, selama 14 jam mulai subuh sampai huruf syams, begitu dokter ya, sampai terbenamnya matahari kita diajak untuk berhenti imsak terhadap makanan dan minuman agar pencernakan yang ada di perut kita itu tetap fresh dan sehat. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, sesuai sekali dengan apa yang saya sampaikan tadi dalam mukadimah, sabda Nabi memang sumu tasihhu, puasalah biar sehat untuk menapaki 12 bulan berikutnya. Setelah Ramadan kita lakukan selama 1 bulan,
maka badan kita menjadi sehat kembali, sehingga bisa beraktivitas lebih semangat lagi dan segar dan lancar. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, ya sudah barang tentu puasa yang efeknya, pengaruhnya bisa menyehatkan tubuh itu puasa yang kita jalankan sesuai dengan aturan syariat. Artinya apa? Mboten poso setelah puasa kemudian ngodok. Artinya apa? Setelah berbuka kemudian apapun yang ada di meja makanan semuanya disantap. Ya. Israf artinya berlebihan. Karena seharian tidak puasa, habis puasa, membatalkan puasa, setelah sholat maghrib, bakso masuk, gado-gado masuk. Setelah tarawih, nasgor masuk, gitu ya. Mie goreng masuk, nasgor masuk, sembarang kalir masuk, bukan seperti itu. Tapi tetap menjaga diri. Dari puasa, itu namanya puasa kodok itu ya. Ini seharian gak poso wae iki ana sembarang dimplok ae wis dimam kabeh. Ya meni esuk mari subuh sampai sore gak mangan maneh. Bukan seperti itu. Jadi subuh tasihu puasa yang benar-benar bisa berefek berdampak kesehatan itu tetap makan dan minum setelah berbuka tidak sampai al-israf atau berlebihan sehingga pada akhirnya berdampak terhadap mengganggu terhadap pencernakan yang ada atau yang kita miliki. Untuk itu lebih mengembangkan, lebih hidup lagi kegiatan kita pada pagi hari ini. Barangkali kita buka tanya jawab, mungkin ya kalau ada dari ibu dan bapak, ibu dan bapak, para ibu ini, monggo kita sampaikan karena waktu masih 15 menit lagi untuk melakukan dialog atau diskusi terkait masalah kesehatan. Monggo kula aturaken. Mohon maaf, saya ulang ya Ustadz ya, Pak Yai. Begini, terkait dengan kesehatan. Kebetulan teman saya ini adalah single. Namun setiap sahur itu pukul 12. Karena dia bangun mau subuh itu malas. Sehingga sekalian sahur di jam 12. Nah, kemudian beliaunya tidur sampai mungkin ya sholat subuh atau kadang-kadang lupa. Nah, gitu ya. Sehingga saya bertanya terkait dengan makan atau sahur di jam seperti itu, terkait dengan kesehatan ini pengaruhnya apa kira-kira? Padahal pada umumnya dokter menyatakan 2 jam sebelum tidur itu nggak boleh makan. Nah, seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas G. Jadi makan sahurnya itu jam 12 malam, ngoten nggih. Itu sebetulnya untuk kesehatan
bagus napa mboten kan gitu. Nah, ini kembali Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal penting yang mungkin kalau bisa jenengan sedikit ingat-ingat ya, bahwa dalam 1 kali 24 jam tubuh kita itu memiliki jam-jam fisiologis, di mana jam-jam tubuh kita itu optimal untuk kerja. Jadi contohnya kayak tadi, ketika saya mengatakan jenengan kalau bisa jam 9 malam sampai jam 3 subuh, terutama dari jam 11 sampai jam 2, itu kalau bisa sampean tidur. Kenapa? Karena waktu itu liver itu bekerja. Kayak lambung biasanya kapan? Biasanya pagi. Paru-paru itu biasanya subuh, nggih ngapunten. Makanya orang yang punya penyakit paru-paru itu biasanya banyak sekali aktif batuk ketika antara jam 3 subuh sampai jam 5. Ginjal itu sore hari. Dari jam 3 sore sampai maghrib itu ginjal kerja, Pak. Ketika ginjal bekerja, maka kalau bisa panjenengan sore banyak minum. Dari jam 3 sore sampai maghrib jenengan kalau bisa itu banyak minum meskipun tidak haus. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi, apakah ini bagus dok untuk kesehatan? Ya, sebetulnya tubuh kita itu memang punya respon, Pak. Dia bisa beradaptasi ketika ada siklus-siklus tubuhnya yang dirubah oleh kita sendiri. Ya. Ya contohnya respon tubuh kita itu tidak sama, ngapunten ya. Mungkin ada bapak-bapak yang sampai hari ini misalkan ngapunten kayak merokok atau apa gitu ya. Nah, itu tidak ada keluhan apa-apa. Tapi ada mungkin yang usianya 30 tahun nyoba misalkan langsung batuk-batuk, sakit macam-macam karena memang responnya tidak sama. Ada yang responnya pelan-pelan ya. Jadi memang jam-jam atau ilmu-ilmu yang seperti ini nih, ilmu-ilmu fisiologi tubuh itu memang kalau bisa tidak jenengan rubah. Jadi sebetulnya secara fatal langsung boten Mas, tidak ada masalah karena memang tubuh sebetulnya sudah beradaptasi dengan kebiasaan beliaunya. Yang biasanya harusnya jam 3 kita sahur ini diganti jam 12. Karena menurut saya masih belum terlalu yang fatal-fatal banget ya. Yang paling fatal itu jam tidur ya. Jam tidur Pak, kalau saya pesan kalau bisa jenengan tidak boleh merubah aku bengi gak turu diganti isuk sampai dohor, itu tidak bisa Pak. Jadi tidak bisa ditukar kalau untuk tidur di referensi ya istirahat itu. Tapi kalau jam makan ya masih ada toleransi lah. Kecuali Mas sudah ada keluhan dengan pola seperti itu, ada keluhan lambungnya mulai tidak nyaman dan sebagainya, nah itu monggo. Saran saya dirubah mawon. Tapi kalau tidak ada misalkan kan banyak toh, saya kalau makan tuh dok jam 9 sampai makan keduanya jam 3 sore misalkan, malamnya tidak makan, ya enggak apa-apa. Bertahun-tahun seperti itu enggak ada masalah, ngoten loh. Ya, dan insya Allah efeknya tidak sampai fatal. Tapi kalau tidur Pak, itu memang benar-benar jenengan menanam sel kanker meskipun efeknya bukan sebulan, bukan 1 tahun, bukan. Memang efeknya bertahun-tahun. Makanya ngapunten kalau ada kegiatan yang pekerjaan malam hari, ya betul-betul sebisa mungkin tidurnya jangan atur. Ya mungkin sebelumnya itu istirahat, atau setelahnya sempat istirahat, ya benar-benar kayak sayuran, buah-buahnya itu lebih ditingkatkan. Ya, dikompensasi dengan rajin berpuasa. Karena apa? Misalkan sudah tidak pernah puasa, makan minumnya nggih boten sehat, malamnya tidak pernah tidur, itu sel kanker tumbuh dengan subur. Ya, seperti itu. Jadi termasuk tadi pertanyaan tadi memang apakah bagus secara kesehatan ya sebetulnya kurang bagus. Hanya memang tidak kerasa efeknya. Ya kayak tadi jenengan saya minta untuk banyak minum di sore hari nanti ketika sudah lebaran, jangan nanti sore Pak ya. Ya, jadi setelah lebaran misalkan jenengan tidak puasa, nah itu jam 3 sore sampai maghrib kalau bisa banyak minum meskipun tidak haus. Tapi enggak jangan sampai kelempokan nggih. Jenengan atur jam 3 1 gelas, ya, setengah 4 1 gelas, jam 4 1 gelas. Ngoten Pak, jenengan atur. Dan mungkin ini juga ya ilmu yang sangat mahal juga Pak. Kalau panjenengan buang air kecil usahakan jongkok.
Oke, Bapak-bapak, ya. Apakah efeknya langsung? Boten memang tidak secara langsung. Tapi beda, Pak. Ya. Buang air kecil itu ya secara agama, secara anjuran Rasulullah mungkin supaya tidak najis dan lain-lain, tapi dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan, kalau kita posisinya jongkok, itu pembuangan lebih sempurna. Sehingga asam urat, bahan-bahan beracun lainnya yang ada di ginjal itu bisa keluar secara sempurna. Ya. Kenapa? Kalau pembuangan kita tidak sempurna, ada sisa-sisa yang numpuk di saluran kemih, makanya jadi batu ginjal. Mungkin jenengan pernah dengar ya Pak ya, batu ginjal ya. Batu ginjal itu napa? Nggih asam urat, kalsium, sampah-sampah itu. Sanes batu akik nggih. Akik kan eco jenengan medal jenengan dolan nggih. Niki batu asam urat dan macam-macamnya ya. Jadi pesan saya itu Pak, kalau sore banyak minum dan usahakan mulai hari ini yang terbiasa barangkali buang air kecilnya masih berdiri, jenengan ganti dengan jongkok. Ya. Ginjal kalau sehat insya Allah jantung napa ngikuti Pak nanti. Itu. Ngoten nggih Mas, seperti itu ya. Jadi secara kesehatan tidak ada masalah yang istilahnya harus, tapi kalau memang bisa dirubah pelan-pelan sebaiknya dirubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya orang itu sehat, tidak perlu obat, tidak perlu apa-apa. Akan tetapi dia itu menyuntikkan vitamin, sebenarnya tidak butuh. Dia itu menyuntikkan vitamin, berarti kan tidak melalui lubang yang dibatalkan oleh puasa, melalui kulit gitu, apa gitu. Itu bagaimana hukumnya? Kan ini bukan obat akan terdapat vitamin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita itu mengkonsumsi misalnya buah dan sayur-sayuran. Akan tetapi buah dan sayuran-sayuran itu cara menanamnya memakai pestisida. Dan itu apakah ada hubungannya dengan kesehatan itu gimana? Maksudnya ada efeknya sama kesehatan atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terkait pertanyaan pertama, masalah suntikan ngoten nggih. Masalah suntikan kalau setahu saya ini hukum untuk puasa maksudnya. Oh ngoten nggih. Kalau memang urgensi niki untuk sakit, setahu saya sih boten batal. Tapi kalau tujuannya untuk cek seger nggih, sampean misalnya lemes, teng dokter dok suntik dok cek seger. Nah niku nanti mungkin Kiai Salim yang bisa jawab nggih. Gitu ya. Niate jenengan teng kula lemes dok, kantuk suntik vitamin misalkan. Nah, niku niatnya sudah beda. Tapi kalau memang jenengan sudah berusaha maghrib kurang titik terus meriang misalkan gitu ya. Itu seingat saya enggak apa-apa. Yang penting niatnya bukan untuk membugarkan tubuh, untuk supaya puasanya tambah kuat ngoten. Nah niku ya. Yang kedua Pak, masalah buah dan sayur-sayuran yang semprot dengan pestisida itu memang kalau untuk kesehatan ya memang berbahaya, terjadinya resiko kanker Pak ya, resiko kanker Ustadz ya. Jadi masalah buah-buahan dan sayur-sayuran nggih monggo jenengan perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan terkait dengan hal itu ya. Karena termasuk saya sendiri pun kadang-kadang kan tidak tahu ya buah-buahan dan sayuran yang kita beli itu apakah riwayatnya seperti apa kan kita tidak tahu. Cuman pestisidanya sendiri itu karsinogenik. Karsinogenik itu artinya zat yang merangsang munculnya kanker. Dan itu sudah beberapa pasien saya temui, memang iya Pak, memang dok saya kerja di, maksudnya kegiatan saya sehari-hari itu ini ku nyemproti niku. Jadi beliaunya itu berkebun, nyemproti pakai pestisida itu tadi. Ya. Ada beberapa orang dan ada yang juga sudah almarhum Bapak karena memang terdiagnosis leukemia. Ya. Jadi kena kanker darah.
Dan namanya sel ganas iku mboten semerap tumbuhnya di mana. Ya, sumsum tulang nggih saged, di darah ya bisa, ya. Dan macam-macam. Ngoten nggih, jadi lebih hati-hati yang mungkin ada usaha atau kegiatannya seperti itu. Nah, itu bisa nanti coba dipastikan dengan dinas-dinas terkait seperti apa enaknya. Assalamualaikum Pak Dokter. Mana. Sini Pak. Oh nggih. Sami ijone napa Nggih. samar. Sering kita temui dokter. Napa? Sering kita temui Ya. di masyarakat itu yang jatuh baik di jeding atau kamar mandi atau yang lain. Ya. Itu kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan sebelum ke rumah sakit gitu. Yang kedua dokter, efek dari makan yang terlalu kenyang itu apa saja? Demikian, terima kasih dokter. Oke, ini Pak, ini pertanyaan bagus sekali ya. Yang nomor satu, apa yang harus dilakukan ketika ada yang jatuh di kamar mandi ataupun dimanapun jatuh ngoten nggih. Yang pertama kali harus sampean lakukan, Pak, ya, segera panggil bantuan, ya. Segera panggil bantuan, ada anaknya atau sapanya yang mampu untuk segera nelpon ambulan. Ya. Itu penting, Pak. Ya, jadi jangan sampai gedebuk, tiba, terus awalnya niku ngomongnya eco, terus jatuh, terus moro-moro perot. Nggih, misal niki, moro-moro pelo ngeten, terus tangannya tiba-tiba seperti ini, terus jenengan pijeti. Nggih, nah niki bahaya. Jenengan pijeti, nggih, jenengan beto teng dokter, dok minta disuntik, ngoten nggih. Wong kok ae wis jam 10 nang bidan misalkan, ya. Nanti aja jam 9 ke dokter. Iya kalau itu masuk angin, Pak. Ya. Menawi masuk angin, jenengan teng dokter, teng bidan misalkan masih ada jeda waktu. Tapi kalau jatuhnya itu misalkan stroke, perdarahan, ya tensinya tinggi, habis marah-marah, dor, pecah pembuluh darah, jatuh. Penanganannya apa? Tidak ada lagi Pak, ke IGD, harus CT scan, ke dokter saraf, obat-obatan masuk, obatnya khusus Pak. Obat khusus yang memang ada di rumah sakit. Oke? Nah seperti itu. Kalau jenengan bisa lebih mau belajar lagi, ya jenengan bisa cek nadinya. Kalau nadinya ndak ada, jenengan raba leher nih Pak. Nggih. Nah, kalau jenengan pegang leher jenengan itu ada jeduk, jeduk, jeduk. Coba Pak diraba. Oh, iya. Nah, niku sampean cari, nanti aja jeduk, jeduk, jeduk ngoten. Ya. Niku lek banter berarti luwe, Pak. Nggih. Nah, kalau jeduk berarti jantungnya masih bergerak. Kalau ada yang seperti itu sampean raba di leher, ndak ada sama sekali, ya, ndak ada gerakan sama sekali, pijetin jantung, Pak. Ya. Panggil ambulan, Bapak pijet jantung. Bukan diurut pijet kesel. Pas diurut pijet kesel jangan paringi minyak kayu putih misalnya. Ditambah amblas, Pak. Ya, bukan sampean pijeti kepalanya atau jangan urut ngeten, pijat jantung. Ya, jantungnya dipijat Pak, 30 kali, stop 30 kali, gantian, lek kesel gantian, sampai kapan? Sampai ambulan datang. Gantian sing mijeti memang, kesel aku sik ngopi sik misalnya, ya niku bahaya, waalaikumsalam. Ya, jadi ndak boleh berhenti ya. Yang muda-muda yang mijeti ya, kalau sudah ndak ada yang sudah sepuh-sepuh jangan gini Pak, tumut pingsan nanti sampean ya. Yang muda-muda gantian sampai 30 ganti satunya muter, memang seperti itu muter terus untuk menyelamatkan jantungnya si pasien supaya bisa berdetak kembali. Itu yang sering terjadi kesalahan di orang-orang Pak. Jadi dok ini dok pasien dok apa pelo misalkan. So, saya sering ditelepon pasien ke rumah pasien, ini sudah pelo dok, tangannya sudah gini. Ya apa kejadiannya Bu? Tadi pagi jam 7 tiba-tiba jatuh, ngoten. Oke. Terus perot, terus enggak sadar. Terus jenengan pripun? Ya tak panggil anakku iso mijet ngoten, dipijeti akhirnya, Pak. Ya. Kadang cuma disuntik vitamin, ya. Lah bukan kita itu
meremehkan dokter umum atau bidan atau boten, memang bukan kompetensinya, Pak. Udah gitu aja. Ya, serahkan pada ahlinya. Jadi harus dirujuk UGD, dokter saraf urusannya dokter saraf. Kalau ini stroke, itu pun bukan dokter saraf atau dokter jantung macam-macam. Nah itu ya. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu kalau ada yang seperti itu, sampean harus gopo manggil ambulan, bukan gopo manggil tukang pijet. Nek moro-moro geblak tibake tangi karena keluwen nggih beda lagi, Pak. Nggih ya. Jenengan kayak kopi yang betul apa ya. Tapi kalau jenengan tahu, oh ini saudara saya punya darah tinggi, punya diabetes tinggi, orangnya misal emosian atau apa, nah itu ya, langsung lehernya jenengan raba, ndak ada detak jantung, pijetan langsung, ya. Di sini Pak ya, bukan di perut, ya, di sini, bukan di kanan ya, di kiri atas. Telepon ambulan datang, lah ke rumah sakit. Karena apa Pak? Stroke itu ada waktu emasnya. Kalau sudah lewat dari 3 jam, buntunya itu sudah permanen Pak. Ya, kalau masih 3 jam pertama, buntunya itu sik lembek. Jadi dikasih obat, buntunya itu hancur. Ini kalau stroke, ya. Kalau tipenya yang pendarahan, ya boten sakit, memang harus ICU dan sebagainya. Jadi orang pingsan jatuh itu banyak, ya. Yang paling ringan nggih nopo keluwen, nggih, ngantuk nggih saged, nggih. Kurang ngopi nggih saged pingsan, Pak nggih. Tiwas dulu ambulan moro tangi. Anu aku kurang ngopi mau misalnya. Nggih. Nah niku juga harus jenengan tahu. Tapi kalau jualan bangunin ndak bisa. Tidak ada respon sama sekali, segera pegang leher. Wes itu yang paling simpel, anak sampean manggil ambulan. Itu ya. Terus efeknya tadi kekenyangan nopo. Nah, ini juga, Pak. Ini ada rahasia juga masalah itu, ya. Makan yang paling bagus itu, Pak, setengah jam sebelum makan jenengan minum. Ingat nggih? Ini kalau jenengan sampai umur 80 tahun bisa main bola, ya. Jenengan setengah jam sebelum makan niku minum. Kemudian setengah jam kemudian jenengan makan, Pak, pelan-pelan. Oke. Makan apapun niki. Nggih, mau rawon boleh, ya, bebek enggak apa-apa, ya, gitu ya. Setelah makan, ya kalau bisa jangan terlalu kenyang, setelah makan jangan langsung minum. Oke. Nunggu 1,5 jam, Pak. Saged? Gak hadir kondangan kabeh iki. Kecuali undangan, nggih. Lek panjenengan diundang Kiai Salim nggih boten napa-napa, jenengan dahar unjuk mineral boten napa-napa. Nggih. Jangan gak diminum, Pak ya. Tapi itu tadi, ya. Kalau bisa paling ndak sampean ambil pagi tok lah. Kalau sampean bisa 3 kali sehari seperti itu, setengah jam sebelum makan minum, setelah makan ndak minum, sampai 1 jam, kalau bisa 1,5 jam, waduh Pak, top. Insya Allah, namanya kencing manis, darah tinggi, batu ginjal, ya, batu akik, sembarang kader, boten enten. Ndak ada. Kenapa? Karena asam lambung kita itu maksimal, Pak. Asam lambung kita itu kental, pH-nya 2. Sampai tahu pH 2 itu? Jenengan masukkan paku, hancur itu paku. Ya, jenengan masukkan paku itu bisa hancur, Pak, kena asam lambung. Cuman karena sampean ke warung, ya, mangan mie, mari mie, teh 3 gelas, nggih, kopi nih 2 gelas, akhirnya asam lambungnya wis kecampur-campur, ndak karu-karuan. Sehingga makanan itu tidak tercerna secara sempurna. Itulah yang menjadikan batu ginjal, kencing manis. Coba Pak kalau sampean nanti kuat ya. Kalau enggak kuat sekali dululah pagi. Terus masuk airnya kapan, Dok? Ya sore tadi itu yang saya bilang. Ya, jadi sampai dari pagi sampai sore itu, dari jam 7 sampai jam 3 sore itu air sampai masuk kalau haus saja. Kalau ndak haus ndak usah minum, ndak apa-apa. Tapi kalau sore haus ndak haus wajib kalau bisa
minum. Ini bukan terapi jangka pendek, Pak, ya, terapi jangka panjang, ya. Bapak-bapak kalau pengen usia 70 tahun, ya Pak, sik greng ngoten. Nah, niki. Tapi jangan disalahgunakan, ya. Nggih, Pak. Nah, jangan disalahgunakan nanti kalau ya. Nah, itu luar biasanya. Jadi kalau terlalu kenyang, Pak, efek jangka langsungnya ya paling yang orang-orang kena sakit lambung, God naik ya sampai mukok-mukok muntah, itu jangka pendeknya, ya. Jangka panjangnya ya bisa jatuh pada kondisi-kondisi yang lebih berat. Nggih, ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah dijelaskan tadi manfaat puasa sangat banyak sekali, terutama merestat tubuh kita agar membuang racun, sel-sel mati diganti dengan sel-sel baru. Peredaran darah juga menjadi lancar. Terus kemudian terhadap organ-organ tubuh bagus, menjadi berfungsi kembali lebih baik. Yang belum dijelaskan adalah terkait dengan ini manfaatnya untuk bapak-bapak yang U50 ke atas, yang sudah banyak tafakur agar bisa duduk tegak kembali. Terkait dengan kesehatan reproduksi. Katanya tetangga saya, katanya Imron itu masalahnya. Itu. Apakah manfaatnya sangat bagus? Karena ketika saat manfaatnya bagus, dilarang di saat itu juga gitu loh Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ada logika yang kadang-kadang juga agak terbalik, ya terutama saya. Ketika akan operasi disuruh puasa dulu. Padahal kan kita membutuhkan kekuatan tenaga agar siap menghadapi operasi. Bahkan setelah selesai operasi, itu tidak boleh langsung minum atau makan. Nah, sebegitu hebatnya manfaat puasa itu. Mohon penjelasan, kenapa kok begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ini pertanyaan pertama, Bapak ya. Ini juga hal yang mungkin masih banyak tabu atau mungkin malu-malu ngoten nggih, tapi sebetulnya juga banyak yang mengalami keluhan seperti ini. Saya pun juga banyak menemukan pasien-pasien yang mengalami penurunan kemampuan reproduksi ketika sudah usia di atas 50 tahun. Nah, saya jabarkan dulu ya, Pak ya. Reproduksi itu supaya tetap sehat sesuai dengan fungsinya gitu ya. Untuk bisa duduk tegak ngeten nggih. Nggih Pak, bisa duduk tegak ngoten niku banyak Pak. Yang pertama dari pikiran dulu ya. Dari otak dulu. Karena otak ini yang mengeluarkan hormon-hormon untuk reproduksi. Ya, hormon-hormon untuk istilahnya bisa memberikan suasana senang dan bugar kepada badan kita itu dari otak. Jadi pertama, sebisa mungkin panjenengan khusus yang sudah di atas 50 tahun, gimana caranya bisa memanajemen stres. Satu. Jadi napa carane? Ya namanya manusia pastilah, ya. Napa malih urusan vitamin D kan ngoten biasanya ya. Urusan vitamin D akhirnya pusing 7 keliling sepaneng misal ya. Ya memang tidak bisa dipungkiri Pak, ya. Segalanya butuh vitamin D kan ngoten ya. Semuanya butuh vitamin D sekarang. Sehingga kalau ada apa-apa dengan vitamin D kadang-kadang kita meresponnya tidak sama. Ada yang sampai stres, depresi, marah dan macam-macam sehingga berdampak kepada kesehatan reproduksi. Yang kedua, supaya organ reproduksi kita itu bisa duduk tegak sampai usia lansia, tadi adalah masalah hormon, yang kedua pembuluh darah, Pak. Ya, jadi reproduksi yang bisa berfungsi secara normal itu salah satunya karena jantung kita itu sehat. Karena secara anatomi, secara struktur itu memang ketika reproduksi itu berfungsi, itu memang pembuluh darahnya penuh, darahnya itu penuh. Jadi jenengan harus sehat jantungnya, harus bisa mengatur supaya kondisi darah kita itu sehat, banyak makan makanan yang buah sayur bergizi lah,
Oke, ya boleh vitamin-vitamin ya, kayak asam folat. Monggo Pak, kalau mau minum vitamin asam folat, biasa kan asam folat diminum untuk ibu hamil. Untuk bapak enggak apa-apa. Makanya jangan lek tumbas teng apotik, lho Pak niki damel ibu hamil. Nggih sanjang nawon nggih. Nggih gaya aku ini Pak, ngoten nggih. Aku yo hamil ngoten nggih. Enggak apa-apa Pak, jenengan beli kalau mau mensupport untuk kesehatan reproduksi, beli asam folat. Jangan minum 1 hari sekali, nanti kalau sudah berapa lama 2 hari sekali. Ya, jadi saraf otak harus sehat, pembuluh darah jantung harus sehat, ya. Yang ketiga ginjal, ya. Ginjalnya juga harus sehat. Ya, pokoknya makannya sehat sama olahraga juga, Pak. Kalau jangan olahraga untuk usia 50 tahun yang paling bagus jalan pagi, nggih. Olahraga, raganya diolah. Nggih. Olahraga, raganya diolah, bukan gowes sampai totok tosari, kosel gebes, nggih, diperes kelambine ya, wus keringetan, balike boten kuat. Nah itu tidak boleh Pak, salah, ya. Kalau untuk yang di atas 50 tahun sudah enggak, jadi sudah ada kayak perasa penurunan, yang paling bagus jalan pagi. Keringetan sedikit sudah, besok lagi Pak. Ya seperti itu. Pikiran harus seneng, olahraganya tetap jalan, makan makanan bergizi. Salah satu itu jenengan enggak bisa, sulit. Ya, sulit nanti. Sehat tapi stres, enggak bisa. Mati akhirnya tetap. Ya, enggak ada setrumnya. Oke, betul ya. Terus yang kedua tadi terkait dengan kok bisa sebelum operasi itu disuruh puasa. Ya, setelah operasi kok enggak boleh minum, ya. Memang tujuannya sebelum operasi besar itu kita diminta untuk puasa dulu itu karena obat-obatan anestesi itu Pak ketika dimasukkan ke kita itu efeknya ada beberapa yang muntah dan sebagainya. Jadi memang kita kosongkan perut itu supaya prosedur tindakan itu lebih maksimal, lebih ke situ. Untuk prosedur tindakan seperti USG atau apa harus kosong, ya. Jenengan nang USG usus, ngeten. Oh ketinggal bebek ya nopo kan mboten eco. Dokternya pun ngeten iki kok isine rawon kabeh ngeten kan. Memang harus puasa, dikosongkan supaya struktur yang mau diperiksa itu kelihatan jelas. Mboten ketutup bebek, mboten ketutup rawon, nggih. Nah itu. Setelah puasa juga, setelah operasi juga enggak boleh makan minum nunggu kita kan kentut, Pak. Untuk memastikan bahwa usus kita sudah normal karena waktu di anestesi itu semuanya lemes kabeh, Pak. Enggak ada tenaga. Nah, ketika sudah operasi dipastikan nunggu bangkit dulu semuanya normal, sudah bisa keluar angin baru sampean makan. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu. Jadi lebih kepada fungsi secara struktur. Dokter bedah itu meminta seperti itu. Kecuali sunat kula misalnya nyunat arek mboten usah puasa ya, karena memang tindakannya lokal ya. Cuman motong area luar, tapi kalau sudah area dalam yang besar-besar itu harus puasa. Nggih. Nggih matur nuwun. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Konsultasi kesehatan pada saat ini, pada pagi hari ini, insya Allah akan membawa manfaat yang banyak. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Dr. Fahmi, mari kita catat dan kita implementasikan dalam kehidupan supaya tubuh kita benar-benar menjadi tubuh yang sehat sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW terkait dengan puasa tadi, sumu tasihu, puasalah biar sehat. Saya tidak akan menyimpulkan dan tidak akan mencatat poin-poin karena waktu yang sudah melewati nih dokter ini. Sebetulnya ya konsultasi seperti ini dilakukan di waktu yang lain ya. Tapi enggak apa-apa, sedikit mudah-mudahan manfaat ya. Ini ibu-ibu yang belum berkesempatan bertanya ini dokter. Dari ibu-ibu agak kaumanan waktu ini ya. Saya yakin
banyak di antara ibu-ibu yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan ya, terkait dengan kesehatan. Tapi karena terbatas oleh waktu, ngapunten para ibu nggih, ditulis mawon barangkali disampaikan teng kula, mangke kula sampaikan teng Ustaz Dr. Fahmi ngoten ya. Lewat kegiatan yang lain. Para ibu, para bapak ingkang kula mulyakaken, mekaten ingkang saged kula aturaken yang bisa disampaikan oleh Dr. Fahmi pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan mboten kapok, tahun depan insyaallah kita undang lagi insyaallah nggih. Atau bukan tahun depan, di kesempatan lain barangkali Takmir Masjid Muhajirin mengundang panjenengan untuk memberikan konsul masalah kesehatan. Kula nyuwun waktunipun. Para bapak, para ibu ingkang kula aturaken, mari kita tutup sebagaimana biasa kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Mudah-mudahan mulai pertama sampai akhir ini Allah memberikan ridho, merahmati, memberkahi dan menurunkan ampunannya kepada kita semuanya. Amin amin. Allahumma amin. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi rabbana lakal hamdu wa Allahumma salli wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad bil qulubi wa adwa'i wa fi dalam dari wa shifa'il wal amsad wa tiyaya wa qudil arwah wa idha wa sallim. Allahumma ya Allah waj'al jama'ana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan mansuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la mughtaran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukana wa sujudana ta'budana wa tadarru'ana wa ta'allumina wa ta'limina fi hadzal masjidil mubarak wa tamim taksiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubata silli kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا في اكتساب منا فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البدء والثناء. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.